Kabar gembira apa, Bang? Saya hari ini mendapatkan kabar gembira dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia menyampaikan surat bahwa permohonan perlindungan terhadap saksi dikabulkan. Artinya ada beberapa saksi yang selama ini saya protek, sejak dikabulkannya dan ditetapkan, maka para saksi itu dibawa perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, nanti mereka akan saya komunikasikan dengan LPSK. Suratnya sih ada ya. Saya mungkin kalau nanti saya buka HP-nya ada penetapannya, ada 5 orang seingat saya saksi yang dibawa perlindungan LPSK. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang begitu profesional memberikan hak-hak rakyat yang meminta perlindungan. Jadi selanjutnya nanti biar para saksi ini akan saya bawa biar bisa berkomunikasi dengan siapa yang ditunjuk oleh LPSK untuk menjadi penyambung lah ya, supaya mereka jika ada sesuatu bisa berkomunikasi dengan pelindungnya, dalam hal ini LPSK. Tapi Bang, apakah ini memang menjaga-jaga agar tidak terjadinya pengancaman gitu terhadap? Ini sudah lama saya ajukan, mungkin setelah proses panjang karena LPSK juga tidak hanya mengurusi satu masalah, banyak sekali. Nah, mungkin pertimbangannya dengan sekian bulan mereka melakukan proses segala macam, terus mereka membuat keputusan ya. Dengan saya seperti itu. Kalau Anda izinkan, saya akan nyalakan HP saya coba akan baca penetapannya. Tadi katanya mati Bang handphonenya. Ya ini dinyalain. Oh, dan nyalain. Karena tadi dimatiin. Handphone itu baru. Iya, Bang. Salah satunya Laura yang di Nggak boleh. Namanya perlindungan, tidak boleh tahu. inisial, Bang. Tidak boleh tahu. Jangankan nama, inisial pun nggak boleh tahu. Yang jelas mereka dilindungi. Intinya 5 orang ya. Ya, Profesinya mungkin nggak boleh juga. nggak boleh. Jenisnya pun saya nggak boleh tahu. Jenis kelamin. Tidak boleh saya beritahu. Namanya perlindungan, ya harus dilindungi secara total. Tidak boleh diketahui apapun juga. Tapi kan kalau Tanya mereka lah. Saya baca petikan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor saya kosongkan tahun 2025 tentang permohonan perlindungan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan seterusnya, tertanggal 5 Februari 2025 ditetapkannya dan diserahkannya kepada kami udah berapa hari yang lalu. Dan ini ada lampirannya lagi. Saya berkomunikasi dengan orang yang ditunjuk oleh lembaga LPSK untuk berkomunikasi dengan para saksi dan korban, seperti itu. Jadi inilah keputusan yang saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang betul-betul memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam adanya sebuah peristiwa pidana seperti itu. Bang, Abang sendiri mengetahui nggak sih kalau kemarin sempat ada cuitan, bukan cuitan ya, omongan yang keluar dari Laura terkait hasil kerja atau uang endorse Laura nih pernah dititipkan oleh pihak sebelah. Saya tidak menanggapi itu bagian yang lain, nanti kita lihatlah apakah itu nanti akan diproses. Yang jelas saya mau konsentrasi full di persoalannya dia saja dulu sebagai korban dalam dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Sempat kemarin ketemu Bang, foto bareng gimana Bang? Kondisi Nggak ada, dia baik-baik aja. Om, kita foto bareng Om. Om posting. Saya bilang nanti yang biar yang posting mamamu. Saya bilang teman. Udah saya kirim ke Niki, Laura minta ini diposting nih, posting teman-teman. Itu dia yang foto. Dia foto rame-rame, saya foto berdua. Bukan hanya itu, kok nggak salah ada tiktokan dia. ya. Itu Laura yang asli, dia happy gitu. Happy banget. Sehat ya Bang? Dia sehat. Jadi seperti itu. Kalau Anda tadi nanya-nanya inisial, saya tidak akan sampaikan. Saksinya saksi-saksi yang memang harus dilindungi. Dan itu adalah keputusan dari lembaga yang diatur oleh undang-undang. Saya banyak terima kasih kepada LPSK dan surat-suratnya itu ada berapa? Ada 5. Sudah saya kirim kepada yang bersangkutan, saya beritahu
Anda sekarang di bawah perlindungan LPSK. Jadi nanti Anda nomor telepon Anda nanti akan saya berikan atau Anda saya ketemukan para saksi itu dengan yang ditunjuk oleh LPSK untuk menjadi penyambung ya, yang menjaga lah bahasanya yang paling gampang, yang menjaga seperti itu. Bang, hasil Alasannya apa sih Bang? Kan saksi itu kan ada berapa banyak ya? Dan kenapa hanya 5 aja? 5 ini yang krusial, yang perlu kita berikan pengawasan dan penjagaan yang cukup ketat dan harus diawasi oleh LPSK karena LPSK yang membidangi dan yang menguasai untuk melindungi para saksi seperti ini. Hanya memang ini kelima ini orang-orang saksi kunci semua. Orang saksi kunci sangat mengetahui dan memang kita butuhkan dia untuk bisa memberikan keterangan dan dia dibutuhkan supaya dia dapat perlindungan. Perlindungan macam-macam. Ada perlindungan yang mungkin ada dari LPSK atau mungkin LPSK memonitor. Makanya nanti dalam waktu dekat akan saya pertemukan para saksi itu nanti biar berkomunikasi teknisnya seperti apa. Yang jelas saya sampaikan tadi via telepon kepada mereka semua. Alhamdulillah Anda semua sekarang di bawah perlindungan LPSK. Oh terima kasih banyak Bang, katanya mereka gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Anda tetap harus tenang. Nomor telepon Anda sudah saya serahkan kepada LPSK untuk mengawasi Anda dan ataupun memberikan perlindungan kepada para saksi tersebut. Berarti yang 6 orang ini kan ada saksinya dan 11 kan? Ya, 5 orang yang dibawa perlindungan. Karena LPSK itu pasti akan memberikan perlindungan kepada orang yang mengajukan perlindungan. Jadi tidak mungkin orang lain terus tiba-tiba dikasih LPS dilindungi kalau dia nggak mengajukan permohonan. Berarti yang 6 orang ini enggak? Saya nggak tahu yang mana 6 orang, saya nggak kenal. Yang saya minta perlindungan yang saya kenal. Bang, balik lagi soal kemarin pasca pertemuan Nikita dan anaknya Laura, gimana Bang? Apakah Nikita akan membawa Lola ke rumah atau gimana? Pastilah, ibu pasti akan membawa anaknya, tapi nggak tahu kapan ya. Biar aja lah, itu proses yang berjalan ya. Jadi dalam situasi seperti ini Nikita yang sibuk sekali, lebih aman kalau Laura saya taruh di tempat istimewa, bisa aja. Biar saya yang tahu, jadi saya komunikasi terus. Saya harus tempatkan di satu tempat yang orang lain tidak bisa menjangkaunya. Bang, dari kemarin kan Niki menyebutkan Bude. Nah, sosok Bude ini seperti apa sih Bang? Nggak boleh tahu. Kan Maksudnya nggak kan ada yang dia tahu. punya jasa. Kalau tidak ada terhadap- yang tahu, dia tidak boleh tahu. Soal jasa itu kan banyak, semua orang punya jasa masing-masing. Ya. Banyak peran andil dari semua orang. Kita nggak perlu sebutkan satu-satu. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga yang membantu dalam proses hukum ini, termasuk rekan-rekan media. Anda juga mempunyai jasa semua. Bang, Saya tidak perlu sebutkan nama Anda kan, karena Anda juga punya jasa. terkait pertemuan Niki sama Laura sendiri, ada penyesalan si Laura sendiri nggak sih Bang? Saya nggak sampai ke sana pertanyaan saya. Yang jelas kebahagiaan mereka biar saja mengalir. Saya pertemukan karena saya yang bawa. Mereka ada sekitar panjang ya, ini meja kurang panjang lagi nih. Sudah nunggu Laura saya bawa. Saya ketemukan Nikita duduk di sebelah sini, Laura dari sana nih ya. Terus saya suruh lewat situ, masuk pelukan mereka. Setelah mereka pelukan, saya menjauh. Biar aja lah ibu sama anak mengalir hubungannya tanpa perlu ada saya selaku kuasa hukum mereka. Jadi saya menjauh, saya nggak ikut lagi. Tapi rombongan ini banyak. Ada adiknya Laura, ada omnya, si Lintang, ada banyak sekali orang, termasuk Mail. Itu meja panjang ini kalau digabung lagi ke situ panjang banget, ada 20 lebih orang. Bang, melihat Laura bertemu dengan adik-adiknya, terlihat rasa kangennya seperti apa Bang? Iya, dia bilang ini luar biasa, saya bisa ketemu dan adik-adikku udah besar gitu loh. Besar kau, kan itu kan kelihatan itu dia bicara kan ada di YouTube ya atau di Instagramnya Nikita. Saya pikir itu adalah realita yang harus kita syukuri. Jadi bagaimana seorang anak itu kembali ke pangkuan ibunya. Seperti yang saya katakan berkali-kali, ini persoalan ibu dan anak. Jadi biarlah mengalir
ibu pasti akan melindungi anaknya, anak juga akan menjaga ibunya, itu pasti lah. Ada rencana mungkin liburan kemana bareng gitu? Harusnya sih bersama-sama ya tadi, tapi mungkin karena ini ada kegiatan pekerjaan sehingga Niki tidak mengajak anak-anaknya. Atau mungkin anak-anak yang diajak juga saya nggak tahu yang di Bandung ya, karena saya kan nggak mungkin saya absen satu-satu. Bang, rumah eksklusif ini kan Laura berarti bisa keluar masuk, bisa dia ke rumah ibunya gitu. Nggak ada rumah eksklusif, artinya ada batasan-batasan karena dia dalam proses pendidikan ya, pendidikan terhadap peristiwa yang harus segera dihilangkan. Jadi nggak perlu kita harus menyatakan bahwa rumah itu seperti yang sebelumnya. Kenapa saya katakan rumah istimewa? Karena untuk membedakan sama rumah yang sebelumnya. Tapi Bang, untuk ini kan artinya untuk pertama kalinya Niki tidak Insya Allah berpuasa bersama-sama lah ya. Doain saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Semua pasti dalam rangka ibadah pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini pertama kali lagi Niki akan melaksanakan Mungkin seperti itu, karena kan saya nggak tahu persis ya. Nanti biar diputuskan sendiri sama Nikita Mirzani seperti itu. Bang, terkait yang akan merobohkan rumah Fadil, ada sempat omongan ya? Kenapa? Yang masalah Sampai ke sana, saya berpikir ada kebahagiaan orang tua bisa bertemu dengan anaknya. Ya udahlah, kalau memang kebahagiaan itu biar aja mereka bertemu. Dalam situasi begitu kan saya nggak mungkin tanya yang macam-macam.